wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah, karena segala nikmat dan karunia hanya berasal daripadanya. Kita diizinkannya untuk sama-sama mengaji pada hari ini di Masjid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu Bukit Sendayan. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan kita memahami dan diberikan kekuatan untuk mengamalkan dan mengikuti. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam kita berhak mendapatkan syafaat darinya pada hari kiamat nanti. Asyur kiram dirahmati Allah, masih dalam kitab Al-Ghusl, kitab tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan mandi, sampai pada bab yang ke-17, babun idza dzakara fil masjid annahu junub kharaja kama huwa wala yatayammam. Bab atau ini bab yang isinya apabila seseorang teringat. Zakara di sini dengan makna tazakkar, minaz-zukri, bukan maknanya menyebut, tapi teringat olehnya fil masjidi, padahal sudah berada di dalam masjid. Wa huwa junub, annahu junub, bahwa dia ternyata junub. Berarti awal masuk ke masjid sama sekali tidak ingat junub. Berarti kalau orang yang seperti ini, walaupun sudah lama di masjid, tidak berdosa karena dia tidak ingat. Rufi'an ummati al-khata'u wan nisyan, diangkat dari umatku pena sesuatu yang mereka lakukan karena terlupa atau tersalah, sehingga lahir kaidah di kalangan para fuqaha, al-khata'u wan nisyan yaj'alanil mawjuda kal ma'dum. Al-khata'u wan nisyan yaj'alanil mawjuda kal ma'dum. Salah dan lupa menjadikan sesuatu yang ada seperti tidak ada. Salah dan lupa membuat sesuatu yang ada seperti tidak ada. Sekarang dia terlupa bahwa dia junub. Berarti junub itu ada, tapi lupa. Maka seperti tidak ada. Apa makna seperti tidak ada? Dia boleh di masjid sampai dia teringat. Artinya kan orang junub dilarang duduk di masjid atau berada dalam masjid, kecuali hanya sekedar lewat. Nah, ini nanti sampai pada Nabi akan segera jadi imam salat. Nah, itu yang akan jadi imam salat. Berarti betul-betul lupa beliau. Sudah qamat, tiba-tiba teringat. Kemudian kharaja kama huwa, dia langsung keluar seperti itu. Apa makna keluar seperti itu? Artinya tanpa ada amalan lain yang dikerjakan. Teringat langsung keluar. Wala yatayammam, tidak perlu tayammum, karena sebagian ada yang mewajibkan tayammum baginya sebagai penebus kesalahan tadi, seperti yang diriwayatkan daripada Imam Sufyan Ats-Tsauri, juga dari Ishaq
ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Rahuyah, dan juga kalau tidak salah dari Ibrahim An-Nakhai. Ini ulama-ulama semuanya. Syekh. Jadi ada juga yang salah kan? Kenapa? Karena Nabi SAW yang terjadi hal itu kepadanya dan beliau tidak bertayamum. Jadi mewajibkan sesuatu tanpa dalil adalah sesuatu kekeliruan. Karena apa? Kalau dia bilang jadi penebus, orangnya tidak berdosa, gak suruh tebus. Sah? Karena khata dan salah menjadikan sesuatu yang ada seperti tidak ada. Seperti tidak ada. Wala yatayammam, dan tidak perlu bertayamum atau tidak disyariatkan bertayamum. Keluar ngapain tuh mandi? Iya kan? Nah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Abdullah ibn Muhammad. Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Muhammad, yaitu Abdullah ibn Muhammad al-Ju'fi. Abdullah ibn Muhammad al-Ju'fi al-Bukhari. Qala, dia berkata, hadatsana Utsman ibn Umar, telah menceritakan kepada kami Utsman ibn Umar, Utsman ibn Umar ibn Faris ibn Laqit al-Basri, al-Basri Abu Muhammad al-Abdi al-Hafiz. Qala, dia berkata, akhbarana Yunus, telah menceritakan kepada kami Yunus, yaitu Yunus ibn Yazid al-Aili, Yunus ibn Yazid al-Aili, an az-Zuhri, dari az-Zuhri. Az-Zuhri ma'ruf ya, kalau sebut Zuhri tidak ada yang tidak ingat lagi ya, sampai banyak orang yang bernama Cuzuri di negeri kita. Di mana-mana az-Zuhri ini ramai. Sah? Zuri. Nah, berarti Zuri itu bang awal Buya Godang kan, tapi tiba-tiba jadi Zuri. Yaitu Imam Az-Zuhri Abu Bakar Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Harith ibn Hisham ibn Shihab Az-Zuhri, dari Bani Zuhrah. Beliau adalah orang pertama yang mengumpulkan hadis secara besar-besaran, secara resmi, diperintahkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, proyek pemerintah. Nah, itu lebih kurang ya. Nah, tapi tidak pakai tender. Enggak, oke? Ini ke tender banyak ini hilang dana. Allah musta'an. Jadi dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, diperintahkan oleh Khalifah Al-Adil Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah, datuk sama cucu jasanya susah dihapus. Subhanallah. Ini adalah Umar bin Abdul Aziz, cucu atau cicitnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dan Az-Zuhri rahimahullah adalah min hufazil Islam. Beliau salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi poros perpustakaan sanad hadis. Az-Zuhri di Madinah, Amr ibn Dinar di Makkah, Yahya bin Abi Katsir dan Qatadah ibn Da'am as-Saddusi di Basrah, Abu Ishaq as-Sabi'i dengan Sulaiman ibn Mahran al-A'mash di Kufah. Ya. 6 orang ini menjadi poros perpustakaan kebanyakan sanad hadis di masa tabi'in. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Az-Zuhri an Abi Salamah, dari Abu Salamah. Abu Salamah adalah Abu Salamah bin Abdurrahman ibn Auf. Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf. Ayahnya adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sahabat yang kaya raya dan dermawan. Nah, anaknya jadi ulama besar di Madinah. Salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Salah satu dari 7
fuqaha Madinah di masa tabi'in, yaitu Abu Salamah. Ada yang mengatakan Abu Salamah itu adalah namanya dan lakabnya atau kunyahnya adalah Abu Bakar. Lakabnya Abu Bakar. Dan ada yang mengatakan itu adalah lakabnya. Wallahu a'lam, tapi dikenal dengan Abu Salamah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, berkat doa Nabi untuknya dan usahanya yang tiada pernah berhenti siang dan malam dekat-dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Qala, dia berkata, uqimatis shalah, sudah dikumandangkan iqamat. Orang sudah qamat. Siapa yang qamat, Bang? Hah? Ya, siapa yang qamat? Bilal. Abang lupa ya, Bilal muazzin Nabi alaihi salatu wassalam. Uqimatis shalah, salat sudah diiqamahkan. Taib. Wa quddilatis sufufu qiyaman, dan saf-saf sudah diluruskan, karena Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah takbir sebelum semua saf lurus. Jadi kalau ada nanti imam mulai mau bono bunyi kan, lama-lama bono kan, ada sebagian jemaah tidak lewat dengan orang kan, lama bono. Padahal Nabi SAW sampai masuk ke saf kedua dan ketiga meluruskannya. Beliau membidiknya seperti orang membidik anak panah. Tapi kebanyakan kita, banyak di masyarakat kita belum biasa. Ada ustaz ketika pulang dari Madinah kan diterapkannya itu pula. Masuk saf pertama kedua, akhirnya maju jemaah, Allahu Akbar gitu. Ini ustaz jadi makmum, dia yang seharusnya jadi imam akhirnya jadi makmum. Ini juga perlu juga hikmah ya Bang ya, jangan terlalu apa betul gitu. Soalnya kan orang macam-macam manusia ini. Pada ini kan hanya masalahnya sifatnya sunat. Nah, jadi digantikannya posisi imam. Boleh apa enggak ya? Boleh apa enggak? Menggantikan imam tanpa izin? Enggak boleh kan? Tapi sah enggak sholatnya? Tanya sama imam ya. Sholatnya sah, tapi ini adalah pelanggaran. Nah, akhirnya digantikan Allahu Akbar. Nah, kalau dia sudah takbir, boleh enggak imam tarik dia ke belakang? Hah? Boleh enggak? Ala khilaf. Ada yang mengatakan boleh, karena dia tidak berhak. Ya, artinya kalau berganti posisi imam jadi makmum, ada masanya imam berganti posisi jadi makmum, seperti yang terjadi pada masa Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi Abu Bakar jadi imam, tiba-tiba datang Nabi alaihi salatu wassalam, dia mundur, kata Nabi teruskan, tapi dia tidak mau karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena dia tidak berhak, tarik aja ke belakang Ustaz imam. Tapi jangan sembarang tarik, nanti ditarik lagi sama makmum yang lain kita kan, nanti bantah. Ini hal-hal yang seperti ini lebih baik dibiarkan biarkan saja, nanti setelah itu baru diberitahu. Sama dengan orang yang kadang-kadang tidak biasa menunggu, apalagi awal-awal dulu ya, apalagi maghrib ya, itu banyak-banyak orang ngaji pun saya lihat juga berdiri juga. Orang yang sudah ngaji pun banyak yang berdiri menunggu qamat. Iya, mungkin alasannya nengok apa, jam digital tinggal 2 menit lagi, tidak sempat kan. Tapi tidak ada yang dari awal berdiri, padahal saatnya dia harusnya salat. Dan kalau salat, misalnya kalau salat lalu qamat, maka putuskannya salat, tidak berdosa kita. Karena apa? Iza uqimatis shalah fala salata illal maktubah. Bila salat sudah diiqamatkan, tidak boleh lagi salat kecuali salat wajib. Kecuali antum tadi belum salat maghrib, orang sudah salat isya. Setelah azan isya kan tuh jamak kan, jamak takhir. Lalu antum salat baru 1 rakaat sah, orang itu langsung qamat. Jangan putuskan, karena salat wajib tak boleh diputuskan.
Tapi yang dibolehkan tadi adalah salat sunat. Yes, ya. Selesaikan dulu salat wajibnya, setelah itu nanti baru bergabung dengan imam salat isyanya. Andai pun dia tidak tunggu kitanya, kebiasaan kalau capek kamat dia pendek lah salat dulu. Sah? Yang rata-rata yang bergulik-gulik kamat, bergulik-gulik juga salat. Yang lama zikirnya. Ya, batiknya lama roh. Tapi salat sebentar. Itulah len pantau dulu rata-rata ya. Kalau capek kamat, ekspres salatnya. Yang lama, zikirnya, zikir kareh tu. Ya, sampai ke batiknya tu atur seperti itu. Padahal yang disunnahkan oleh Nabi SAW menunggu, kemudian kalau bisa salatnya dipanjangkan, selepas itu zikirnya bebas. Sah? Nak zikir sendiri sambil duduk boleh. Nak zikir sambil berlari boleh. Zikir sambil tiduran boleh. Siapa yang bolehkan? Siapa yang bolehkan? Allah Ta'ala. Fa idza qadaytumus salata, apabila kalian telah selesai salat, fazkurullaha, maka berzikirlah kepada Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubikum, atau dalam keadaan berbaring. Jadi sama lah cara menghadap bupati pada Allah Ta'ala, tak sama lah. Ya bang ya, tidak sama menghadap bupati dengan menghadap Allah Ta'ala. Bupati banyak siap-siap bergerak, banyak protokoler, nak cek tak jumpa suara nak minta tak jumpa dia, tapi awak lah azab dari protokoler, nunggu dulu 2 jam. Bupati banyak tamunya, itulah nunggu 2 jam. Dalam soal waktu rapat lah waktu bulan ya, ujung-ujung tak bisa nyanyi ya. Adalah acara benar. Makanya kalau beberapa manusia ikut campur urusan manusia ya, payah tu berurusan. Makanya elok berurusan dengan Allah Ta'ala. Makanya para ulama-ulama dahulu paling tak omong je berurusan dengan pemerintah, padahal mereka paling loyal pada pemerintah. Kalau gini tak, ya, ni harus tengok lo loyal lo, bisik-bisik kayaknya le dapat pro ya kan awak kan dapat lo awak kau berlawan je dakwah orang lain lah, bisa lo mempersempit ruang dakwah orang lain, atau ada proyek ikut lo proyek kan, akhirnya kono, naudzubillah, Allah musta'an. Jauh sekali sih. Uqimatis salat diiqamatkan. Yang qamat siapa? Enggak. Tadi sahabat kalau sempat qamatnya kan ada qamat seorang je makmum Bilal yang azan tadi enggak qamat nah, jemaah qamat seorang je kan dia. Kan ada sebanyak-banyak ada. Boleh enggak ditagang? Lain. Boleh tagang. Karena makmum muazzin lebih berhak qamat. Sebagaimana hak qamat itu sendiri hak imam. Kalau imam alun mengizinkan, jangan qamat. Cuman semua itu kan sunnah sifatnya. Kalau oleh qamat iya, jadi tegang lo leh. Betul, buat saya ditunggu. Adu-adu dah buat saji dah lo dah be kalian kan itu dulu kan jile kan. Lape je lah. Mereka kalau nak nyabun kayaknya punya ngaji. Mosong azan itu adalah muazzin yang amanah, al muazzin mu'taman. Yang kedua, muazzin tak boleh qamat sebelum melihat imam siap. Kan tak imam lepas sore imam salat walainya. Dia kadang tak awak nak gerati. Cubalah kek komandan polisi sabun ke jadi nak buah. Komandan, berasuaknya kalau tak boleh. Akhirnya terpaksa siap paknya ya. Kalau dapat siap kan itu kan. Itu.
Itu masalah agama memang di enteng. Jadi itu urusan imam. Setelah imam berdiri syarat baru qamat. Nah, andainya ada yang qamat sebelum perintah imam, yang qamat yang lain pula, boleh tagang? Lain, tapi jangan tagang dah. Pahamnya? Ini boleh tagang dunia. Oi, ada muazzin lebih berhak. Tapi kalau lalah tapagang mik do ya, jangan tagang. Beko ka menawa dong mik do dia. Nah, lebih elok lopi aja lah. Nyenda istilahnya sah qamatnya, tapi dia melanggar sunnah. Asal itu bobo duduknya. Kalau liamuah. Amatlah sabu biasanya itu capek lepai ini. Ah? Yang banyak dia ngaji ke sini Mas. Nu qamat cen itu roh. Iya, ya sila dalam ngaji kan soga imam penjelas soga ya kan. Heeh. Atau sudah tadi kadang dia masih tabu apa yang lama. Apa lama? Apa tu dia lapis lah je wangi. Tapi dingin-dingin jelas sekali namdi, ingin-ingin je sekali. Ini memang kadang karena itu dia nak copek pai. Nak copek pai. Makanya di situ juga imam juga jeli melihat. Nah, jeli melihat kadang-kadang mungkin nak panjang tapi melihat kondisi jemaah yang tidak siap untuk panjang, ya dipendekkan. Masya Allah kami potong kan. Kalau dia potong deh. Imam hafiz 30 juz, bacaan lama kok sajus pun tak tahu, so panjang lah kalinya. Den ke? Kok sajus so rakaat buat dia tak tahu so panjang sama leo dah deh. Cuman ada pagi nangi. Nah, cucu kan nangi seayat je bacaan ini. Biasanya panjang kan, minimal sehalaman minimal tuh. Tapi dia ada anak nangis seayat rakaat. Rakaat pertama 2 ayat, rakaat kedua seayat. Dan itu penting. Ini namanya fikih. Paham kondisi jemaah. Abe kamu belum boleh baji. Ayat dia nangis lah dah tua sudah. Itu ya nak ngerti imam gorengnya. Baji je tadi nangis lah. Jadi di pakaiannya masuk awak gitu. Fikih yang seperti ini penting. Atau kalau ada jemaah yang baru datang, ya ngaran tirampah, jadi pasti ingkek rukuk tu. Ikau sama tampah kadang sebagian deh. Asli dia. Babatuang lagi kan. Oh dak batu babatuang nak lagi nanti dia ni kaki lihat pintu lah situ pintu ha. Saya lalu masuk sami Allahu liman hamidah jadi. Cuma betul. Ayah. Jadi subhanallah padahal sekali potonglah. Pasti rakaat pertama je ya. Sahabat sampai ngulang salah. Tidalnya rukuknya semontong. Coba bayangkan. Kalau HP di saku tang ke bawah ya, ala pun nyuruh. Lah baki tidal. Awak lah tahu itu nah takbiratul ihram kan. Hanya lah tahu gak bang. Lah bicara. Si mulai tang HP lah mono doh. Mungkin saudara ustaz tak lama, saudaranya lah lama ya. Dan jadi kawan aku jadi dia tak nampak imam dan nampak imam nonang. Awak datang pas qamat, iya saya pas qamat ya. Iya pas qamat. Nah, dan ikut wuduk dulu dan tak wuduk lah sudah wuduk kan, langsung masuk salat. Cuma tentang HP-nya, langsung itidalnya. Astagfirullahaladzim. Rakaat pertama lah, padahal rakaat pertama itu memang disengaja oleh Nabi panjang supaya menanti yang terlambat. Kan tak saya kalau nak pula lebih je. Hanya tadi lah berpertimbang. Kalau nak qamat capek kan, Allah musta'an. Balik sini. Jadi sab sudah diluruskan oleh Nabi alaihissalam. Artinya sudah berproses. Kemudian fakharaja ilaina Rasulullah SAW. Seketika Rasul keluar dari menjadi imam sami salat. Falamma qama fi musallahu, tatkala beliau sudah berdiri di musallanya, di tempat salatnya. Di kalimat di sini musalla di sini maknanya adalah tempat salat beliau. Berarti tempat jadi imamnya.
Falamma qama musallahu zakara annahu junub. Ketika setelah beliau berdiri di tempat salatnya, ya, teringat olehnya beliau sedang junub. Jadi Nabi bisa lupa, ya? Bisa lupa? Bisa. Tapi dalam masalah syariat, kalau Nabi lupa, Allah ingatkan. Tidak ada satupun kesalahan Nabi yang terlewatkan oleh Allah SWT. Itulah maknanya Nabi maksum. Itu maknanya Nabi maksum itu. Bukan Nabi tidak pernah buat kesalahan. Dia buat ijtihad, karena Nabi kan berijtihad. Makanya kalau ada ulama berijtihad, ya, jangan pastikan asal ada ulama mengatakan pasti betul, enggak. Berarti boleh disalahkan ulama? Ya boleh sekali. Nabi yang tak boleh salahkan. Apa sebab? Dia sudah diperbaiki oleh Allah dulu. Ketika Nabi memutuskan, Nabi berijtihad memutuskan sesuatu. Apa contohnya? Mengharamkan madu, gara-gara madu, karena mempertimbangkan madu, akhirnya mengharamkan madu pada dirinya, bukan untuk umat. Salah atau betul itu? Kalau andainya Allah tidak tegur, jadi benar, karena didiamkan oleh Allah, jadi sunnahnya haram baginya madu. Jadi siapa yang punya madu tidak boleh minum. Siapa yang bermadu tidak boleh minum madu demi mempertimbangkan madu. Tapi Allah langsung anulir itu, Allah langsung perbaiki, sehingga turun surat yang namanya surat At-Tahrim di ayat pertama, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Bersahabatlah gara-gara menyenangkan istri-istrimu. Kalau awak malu kalau sahabat dia, Nabi enggak. Karena apa? Justru bagi Nabi itu kebanggaan, karena beliau ingin menyenangkan hati istrinya. Awak kodok buat bongi bini tambah lo bini pembongi lo gila. Awak nak bergora kadang sangkur bongi. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah SWT, jadi Nabi terlupa. Waktu itu dia teringat, berarti pada wudhu dia tadi kan, pasti wudhu sebelumnya sampai lupa. Berarti mungkin jaraknya jauh barangkali. Ini kemungkinan jaraknya adalah jauh sehingga terlupa. Ini juga menunjukkan bahwasanya orang junub boleh melambatkan mandi. Nah, jadi terlupa Nabi alaihi salam. Falamma qama bi musallahu, setelah beliau berdiri di tempat salatnya, zakara annahu junub, dia teringat sedang junub. Faqala lana makanakum, lalu dia katakan kepada kami, dan riwayat lain asyara ilaina, dia beri isyarat, ya, artinya isyarat dianggap berkata, karena ada namanya bahasa isyarat. Jadi kalimat qala bisa dikatakan qala biyadihi, dia memberi isyarat seperti ini dengan tangannya. Maknanya dikatakan qala biyadihi, dia berkata dengan tangannya. Sebagaimana dalam ayat hadis tayammum, nama yakfika kana yakfika an taqula biyadaika hakada. Sebenarnya cukup kamu membuat dengan kedua tanganmu seperti ini. Jadi perkataan dipakai untuk menunjukkan perbuatan. Nah, makanakum faqala lana, maka dia katakan kepada kami atau isyarat kepada kami, makanakum, tetaplah di tempat kalian. Tetap di tempat kalian. Berarti imam bila sedang ada halangan, maka makmum mesti menunggu. Boleh jadi ya, kalau bukan karena ketaatan, beratlah
tapi karena taat pada pimpinan tidak bisa tidak sanangnya. Tentu nak belajar taat tuh coba belajar kayak tentara ya polisi sah weh tolok deh pai Allah mau komandan banyak tolok deh kena tolok dah apa sebab memang mereka sudah terlatih loyal sah loyalitas tinggi. Inilah yang seharusnya ada pada seorang mukmin pada Allah dan Rasul. Nah, engkau pulang dulu ya. Pulang nak. Nah, engkau ya. Ilah. Jadi tonton perlu juga belajar pada polisi dan aparat itu. Tentara mereka kalau soal loyalitas tak dilah. Batampau siapa? Ya. Kamu cerai dengan istrinya? Nak sampai siap salah, tak sampai siap bertambahlah kan? Akhirnya terpaksa siap je. Misalnya kalau sampai buka orang ya. Nah, ini kaum muslimin dan muslimat dalam hati Allah. Thumma raja'a faghtasala. Kemudian Nabi pulang ke rumahnya lalu mandi. Mandi. Sebab kalau seandainya pergi saja beliau mandi, tidak ditunggu oleh jemaah, tentu Nabi ditinggalkan. Masa tega tuan-tuan meninggalkan imam? Kalau meninggalkan ustaz, tidak apa meninggalkan imam, tidak boleh orang. Kemana? Tidak pasang ke jemaah? Oh, tidak dikabari jemaah. Baik, ini tidak imam nampak dia kan disuruh Nabi dipesankan tunggu sah. Cuman canda abang cawi tadi kena angkonya balik oleh kan nuntut nya akhirnya maka ada solusi kedua. Apa solusi kedua? Diganti imamnya, suruh yang lain maju. Makanya di belakang imam tuh harus yang punya bekal gitu. Saya tidak trikul apa tidak ada. Setidaknya apa trikul. Makanya yang di belakang imam harus ada yang ini. Makanya kalau sempat di tempat umum seperti Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, kan hukum asalnya kan tidak boleh dicatat tompek kan. Tapi kalau sempat tidak dicatat untuk para hafiz, baik orang masuk, siapa masuk kokian tu salah imam siapa bagi. Berhalangan imam siapa yang ganti? Paham? Makanya di Masjidil Haram diletakkanlah di tempat itu tempat para masyayikh, para ulama dan para imam-imam lain yang sedang tidak bertugas. Untuk apa? Untuk membetulkan, untuk menggantikan bila imam berhalangan. Makanya sengaja dicatat. Kalau tidak catat tidak bisa gini dulu. Masuk sudah. Madayan kok boleh masuk loh. Kan ya? Tapi tidak boleh dibolehkan. Dia jaga oleh polisi keamanan sampai Syekh siapa Al-Utsaimin dia pernah dilarang nak masukin. Syekh Utsaimin. Pada itu memang beliau sehabis mengisi kajian di Masjidil Haram di bulan Ramadan itu kan nak solat beliau pergi ke situ. Setiap masuk tahu ada polisi tu. Ini kan beliau tampilan mahi baju dah boleh nyoleh. Padahal banyak pitinya piti dan. Tapi subhanallah zuhud sehingga orang tidak mengenalnya. Sampai banyak orang kenal namanya tapi tidak kenal orangnya. Ketika tidak masuk diambil jadi polisi tu. Iya saya banyak. Woi orang tuanya kan mana? Saya nak ke situ katanya. Mamnu tak boleh. Tak boleh. Akhirnya terlihat oleh salah seorang imam, polisi itu menghalanginya, akhirnya dikode ke polisi dia. Berjalannya. Terus sampai siapa katanya? Utsaimin. Astagfirullah. Akhirnya tak maaf polisi tadi. Tak maaf ke saya. Tapi saya tetap tidak membuka jati dirinya. Jadi dah membuka wah dia larang-larang abang dennya kan tak bukan. Itu bukan jenis Syekh Utsaimin rahimahullah. Karena beliau juga sedang habis kajian di malam Ashr Awakhir di Masjid Al-Haram. Selesai itu pulang ke tempat
apa tempat beliau di Aziziyah, beliau biasanya tidak mau dikawal dan tidak mau diiringi oleh santri-santrinya atau yang apa murid-muridnya. Jalan sampai di jalan ambil taksi. Kalau setan wanet itu namanya yang condok L3 itu. Enggak condok L3 Strada, cuma model-model itu lah. Yang double cabin. Apa nama sekarang? Double cabin. Itu nomor. Nah, jadi sana itu wanet nomor kan. Waktu nambang gitu. Ya beres ya. Sopir orang Badui pula. Orang Badui. Apa situ lo sopir lu? Wen saya ke mana? Sampai Aziziyah. Ayolah, cerita sampai Cito. Wes, mas mau punya. Wen Amin anta kan? Kamu siapa? Kata si Utsaimin, anak Ibnu Utsaimin. Atau Utsaimin? Jadi apa namanya nadanya nada tidak percaya gitu. Atau Utsaimin anak bin Bas katanya. Kalau kayak kamu nih jadi Utsaimin, berarti saya jadi bin Bas. Ini murid saya gurunya. Taib. Marah saya? Dah. Gitulah subhanallah. Mau pribadi dai yang luar biasa beliau ini. Tidak marah dia. Lalu apa katanya? Sambil bercanda pula jawab, ya Syekh, bin Bas kafir. Bin Bas itu buta. Kok bisa nyetir katanya? Orang buta kok bisa nyetir. Nah, baru tahu orang tuh siapa tadi, Badui tadi kan. Alhamdulillah. Akhirnya sampai ke tempat yang dituju. Di situ kan banyak murid-muridnya yang nunggu. Ada orang berlomba menyalami mencium jidat Syekh, baru dia astagfirullah. Ternyata benar Ibnu Utsaimin. Akhirnya terpaksa dia turun dan minta maaf sama Syekh. Saya mohon maaf, saya tidak tahu tadi cium jidat Syekh sama dia. Kabarnya setelah itu jadi murid setia Syekh Ibnu Utsaimin karena akhlak tadi. Jadi walaupun sudah demikian dia tetap tidak membuka jati. Dia harus kan ditanya kamu siapa? Itu Ibnu Utsaimin. Orang ini pikirannya bercanda gitu. Kayak kamu jadi Utsaimin katanya kan. Kalau kamu Utsaimin saya bin Bas. Allah Ustaz. Baik, masuk aku kayaknya. Baik, kita azan dulu. Azan dulu. Syekh. Azan. Azan. Azan deh. Dia azan. Allah Allah. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة.
La haula. La haula. La haula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatu al-qa'imah. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, maka mereka thumma raja'a faqtasal. Kemudian Nabi kembali ke rumahnya dan mandi junub. Mandi junub. Ini dikatakan bahwa itu terjadi sebelum beliau takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram. Thumma kharaja ilaina, kemudian beliau keluar dari rumahnya, masuk masjid, wa ra'suhu yaqtur, dan kepalanya meneteskan air atau menitikkan air. Uang mandi itu bahasa kalau habis keramas kan. Nah, ya, jadi kalau artinya belum kering. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala terlihat oleh sahabat. Jadi bahwa mereka mengetahui Nabi alaihissalam junub tadi, kan dia disebutkan katanya tadi Nabi ingat dia sedang junub, padahal Nabi kan tak ada mengatakan sah, hanya dia bilang tunggu dulu di sini, tunggu dulu di sini. Di mana dapat bahwa dia sedang junub? Tafsirannya karena setelah balik rambutnya basah, kalau basah rambutnya mandi. Makanya kalau wudhu jangan sampai rambut basah dikira mandi orang, paham? Makanya berwudhu cukup diusap dan hanya sekali, sebab tidak sedikit kita lihat banyak layu masuk palole pada layu masuk tangan semua. Nah, bawa itu na bahasa ayu katiru ke 3 kali loh, itulah sudah mandi. Jadi diketahui dia sehabis mandi karena rambutnya masih meneteskan air. Berarti kalau masih meneteskan air benar-benar basah, dan tidak dilap oleh Nabi alaihissalam. Jadi ini qarinah. Ini dibaca dari indikasi yang dilihat oleh sahabat yang meriwayatkan hadis. Dalam hal ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi pahaminya bahwa beliau junub. Nah, sebab kalau tidak terlihat itu mungkin mereka bertanya, kenapa kamu tinggalkan? Biasanya kan sahabat bertanya tuh. Pernah Nabi alaihissalam selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebelum berzikir beliau langsung masuk rumahnya, tergesa-gesa habis balik lagi. Lalu sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Tadi teringat oleh saya ada 5 atau 6 dirham yang harus saya alokasikan. Ini juga pelajaran juga bagi kita, kalau ada dana orang lain yang sama kita segera disalurkan, jangan sampai dilambatkan, apalagi yang berkaitan dengan kebutuhan orang banyak. Jadi kalau ada BLT langsung tunai, jangan tunggu 6 bulan dulu dibayarkan, sah? Atau misalnya honor-honor orang, kegiatan-kegiatan jangan didepositokan dulu, ya, jangan didepositokan sehingga 1 semester dirapel. Tidak, berikan segera, karena itu adalah hak mereka. Nabi alaihissalam teringat dia selesai sholat langsung dia selesaikan, padahal harusnya zikir dulu ya, tidak, dikerjakannya itu dulu. Itu tandanya penting dan sangat bertanggung jawab.
Nah, sumbernya fakta summa khajana wa ra'su yaqtur, dan rambutnya masih meneteskan air. Ini yang dibaca qarinah ini oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala bahwa beliau adalah habis mandi. Dan tidak mungkin Nabi meninggalkan salat gara-gara mandi biasa. Sah? Tidak mungkin. Pasti mandi wajib. Kalau mandi biasa tidak mungkin. Sah? Masa ditunggu orang ramai menunggu, saya nak mandi dulu, panas badannya, gerahnya itu enggak. Mesti ada sesuatu yang tidak membolehkan beliau sholat. Makanya ditafsirkanlah oleh mereka bahwa beliau sedang junub. Fakabbara fasallaina ma'ah. Setelah itu Nabi lalu bertakbir, yakni takbiratul ihram, dan kami ikut sholat bersamanya. Nah, kalau apa, Nabi kan alaihi salatu wasallam sudah mengajarkan kita kalau jadi imam pertimbangkan jemaah. Jadi kalau sudah lama orang tua dia nunggu, pasti Nabi salatnya diperpendeknya. Cuman pendek zaman Nabi kayaknya beda, cuman pendek zaman kita ya. Kalau kita memang seperti takope langsung kan, memang pope bano ya, enak atau enak ya kan sama kan? Kalau Nabi kan pendeknya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, maka Nabi alaihissalatu wassalam salat setelah hilang hadas tadi. Kemudian para sahabat pun ikut salat bersama Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, hadis ini diriwayatkan pula oleh Abdul A'la ibn Abdul A'la al-Basri. Qala al-Imam al-Bukhari taba'ahu Abdul A'la, yakni Ibnu Abdul A'la ibn Muhammad al-Basri. An Ma'mar, dari Ma'mar yakni Ibn Rashid al-Azdi Abu Urwata al-Basri, an az-Zuhri, dari az-Zuhri, wa rawal Auza'i an az-Zuhri. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Auza'i dari Imam az-Zuhri. Ini Imam al-Bukhari ingin menguatkan riwayat, padahal sanad yang dia sebutkan adalah juga riwayat yang kuat, tapi beliau berkuat lagi dengan menunjukkan adanya mutaba'ah. Mutaba'ah adalah rawi yang sama meriwayatkan dari syekh yang sama, itu namanya mutaba'ah tamah. Seperti Yazid ibn siapa tadi? Yunus ibn Yazid al-Aili meriwayatkan dari az-Zuhri. Nah, sekarang datang rawi al-Auza'i meriwayatkan dari az-Zuhri, berarti memperkuat riwayat Yunus ibn Yazid. Kemudian datang lagi siapa tadi? Ma'mar ibn Rashid al-Azdi. Ma'mar ibn Rashid al-Azdi sama-sama meriwayatkan dari az-Zuhri. Ini juga disebut dengan mutaba'ah tamah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengandung banyak pelajaran. Pertama, bahwa salat itu diiqamatkan setelah melihat imam datang. Dan kedua, bahwa yang iqamah itu adalah yang azan, karena yang azan lebih berhak untuk iqamah. Yang ketiga, bahwasanya seseorang yang terlupa berhadas lalu sudah masuk masjid, maka tidak berdosa. Maksudnya hadas besar seperti junub tadi. Yang ketiga, bahwa imam kalau berhalangan maka wajib ditunggu oleh makmum. Ya, imam bila berhalangan, misalnya batal wudhunya dalam sholat, lalu dia perintahkan menunggu, maka makmum wajib menunggu. Walaupun untuk zaman sekarang karena WC-nya jauh-jauh ya, kadang antri pula imam dengan jadi kan sebagian atau banyak masjid kan tidak ada kamar mandi khusus imam, maka sebaiknya dalam kondisi seperti ini imam istikhlaf, yaitu minta digantikan oleh yang lain. Nanti tertinggal imam, kalau masih bisa dikejar dia kejar, kalau tidak insya Allah juga dapat pahala
jamaah. Nah, cuman kalau imamnya seperti Nabi kan tidak bisa diganti, tidak bisa diganti, maka mereka nunggu Nabi alaihissalatu wassalam. Cuman tuan-tuan tahu sendiri, mandinanya Nabi itu cepat. Kalau kita wudhu aja lama, sah. Kalau Nabi mandinya cepat, makanya sahabat menunggu. Nah, dan itu dibolehkan. Yang ketiga, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya subhanallah apa tadi, bila imam berhalangan maka mesti ditunggu oleh jamaah. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Kita cukup di sini dulu. Nah, bertanya juga? Tak mau mana? Tak apa. Tayamumnya. Kalau air sudah ada dia wajib mandi. Mandi. Kalau tidak ada air dia mau sholat wajib tayamum lagi. Karena tayamum untuk sholat wajib hanya untuk satu kali. Ya wajib mandi lagi kalau sudah ditemukan air. Nah, mesti mandi lagi. Wallahu a'lam. Jelas? Tapi sebagian mengatakan bahwasanya karena tadi sudah sah hadasnya diangkat, maka tidak wajib mandi lagi. Tapi wallahu alam, karena tadi dia tidak mandi karena tidak ada air, sekarang ditemukan air. Karena semua yang karenanya yaitu tidak ada air lalu dia tayamum, sekarang sudah ditemukan air, maka dia mesti mandi. Wallahu a'lam. Nah, salatnya Anda lupa bang, salat apa ya? Lupa saya salat apanya. Ini juga baca gimana? Ini ada bezo kecil? Enggak kecil, ada bezo enggak? Contoh tak subuh bang. Contoh tak subuh, apa sebab? Pokoknya tak subuh, tak mau gaib, tak pula isya. Apa karenanya? Nampak dek sahabat Abu Nabi basah. Air itu tak ada lampu dia saja. Apa? Berarti tarang. Kalau tarang berarti tidak salat siang tu. Atau zuhur jasa tu dia bang. Ada lupur tak? Tahu tak? Lupuran. Ada yang terkanang? Ilham. Asli lupuran. Jelas pelajari tu je. Esok dah bang ya? Pokok salat siang. Ya kalau subuh tak mungkin, sebabnya mesti kalau subuh tak ada apa namanya terkanang wadahnya kan sah. Jadi keduanya ke subuh kalam bau tak nampak. Makanya orang-orang munafikin kesempatan mereka tidak hadir berjamaah salat subuh salat isya. Apa sebab tidak nampak dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau nampak berarti dalam kondisi tarang. Wallahu a'lam. Dan biasanya orang subuh itu jangan lupanya. Kalau lo jadi ini malam tu, kecuali nan laba bisa sampai lolo, itu bisa lupa kiranya. Mana tentu sebagian kan bisa sampai lolo gitu kan? Iya bang, laba lomo. Tidak mesti bantah gitu bang. Kadang memang kecil itu lo keturunan gitu. Nampak ayah jamaah dulu dia tidak sampai lolok tu dia boleh dia kan. Sah?
Makanya orang tua kadang-kadang membuat contoh untuk anaknya yang diikutinya. Atau ada alasan lain. Bunyi kau lolok ke dek ngawu kan, bakawu kan. Tahan dek kawan kita. Sah? Kan ada ke bang? Bang? Hah? Lama teman bang sudah. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Tapi kalau selama masih tidur bersama istri, itu terjadi di malam hari, biasa terus diingatkan sah. Kalau subuh atau pasti tekanang dong, sah. Yang enggak itu pasti di waktu yang jarang terjadi. Ya, siang kan jarang kan? Atau siang lo kadang, jarang kadang. Jadi wallahu alam, kalau dilihat dari apa namanya tadi indikatornya itu terjadi pada sholat siang. Wallahu alam. Ana lupa bang. Nah, kalau ada ingat tolong ingatkan. Wallahu alam. Nyapa montongnya waktu tadi. Ada implikasi hukum yang lain ni mana tentu ke? Berarti boleh dia siangnya boleh. Akan dia boleh siangnya boleh. Nah. Kalau tanya dalil ada dalil duanya. Iya. Kalau nanya dalil boleh siang ada dalilnya. Nah. Enggak tanya dah alhamdulillah. Tidak diingatkan deh uang di pesawat. Salat waktu itu. Kalau itu sadar bu, ayo dah. Nah, jadi menama anis salati au nasiha falyusalliha idza istayqadha au zakaraha. Siapa yang tertidur atau terlupa salat, maka hendaklah salat di saat terbangun dan di saat teringat. Jadi kalau lah sampai lah landing pesawat tubuh tak kanang atau tubuh tak jago, salat ketika itu. Tapi kalau lah landing jadi pesawat tu salat lebah. Kalau di pesawat sudah itu bodoh banau, jalan terambik je rumah. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi dalam satu peperangan pernah kelelahan bersama para pasukan habis perang, dok pulang, singgah di sebuah lembah. Nabi katakan, siapa yang piket malam ini? Akhirnya sodok kelelahan. Bilal tunjuk tangan. Bilal nak pada ponek dia, masya Allah. Makanya jadi muazzin je, muazzin kan jago copek lolok lambek kan. Makanya dan jadi muazzin je bang, lolok lambek jago leh copek, basiau kadang lambek. Ni kawan kawan jabat ni jago nak terlambek basiau lambek. Fa'il lambek. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi dek kan ponek pun Bilal pun dah lolok. Ya dia kemudian pun lain lolok, tapi ada bayang dia tontonnya sudah apa kan? Itu tak panik, masih panik. Ada inya lah paling lembek lolok. Itu tak jago. Siapa yang terjaga pertama? Yang pertama terjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah merasakan sengat matahari pagi, berarti lah habis subuh kan? Habis kan? Kemudian yang kedua jaga Abu Bakar. Subhanallah ya, yang kedua. Akhirnya dibangunkan pasukan semuanya. Bangun Nabi ke Bilal. Maka kalau ada kok tuan-tuan punya anak buah atau anak tak loloknya jangan bangun. Anda, walau jaga lolok lah baban kan. Jalannya. Makanya mau kalau maju terlambik mahasiswanya, apa lambik? Terlolok Ustaz. Allah Ta'ala mengizinkan masuk.
Dan tanya-tanya ni bertampang lalak je. Tak ni nak bertampang tu tak masalah dong. Sah? Itu metode dia. Allah Taala memaafkan masa dia tidak memaafkan. Sah? Kadang bila sarapan dulu, alang sarapan tadi, aduh tak sampai dah. Okey sarapan mah. Nyoleh. Ni nyoleh salah. Tidak tambah aja deh beban. Sah? Nah. Jadi kalau seandainya kondisi seperti maka Nabi SAW suruh tetap azan. Tetap azan. Tapi beliau tidak sholat di tempat itu. Artinya kalau tadi kan Musawwi, kalau abang lah landing pesawat, lebih uzur sholat di pesawat. Sampai duduklah sholat azan. Enggak. Nah, nanti sholatnya di kita sudah di bumi, jadi sudah berkewajiban untuk sholat di bawah, di apa namanya, di tanah atau di itu kondisi normal. Kalau terlambat aja, wudhu wanau, tak ada tayamum dulu deh. Nah, wudhu, habis itu cari tempat. Antri imigrasi Ustaz. Orang jalan antrinya tak ketinggian, ada rombongan dulu. Kalau salat lo 10 rakaat doang langsung selesai antri lah. Kan ya? Nah, biar antri paling terakhir. Salat dulu, habis itu baru Nabi SAW juga pindah dia di tempat ini ada syaitannya. Ada syaitannya, maka Nabi mengajak sahabat pindah ke tempat lain dan salat dengan azan dan qamat juga. Jadi azan terlambat pun tak apa je. Nyinyo situ tak ada orang kampung situ lah. Kan di Padang Sahara. Nah, wallahu taala alam. Ini tak apa dia. Tapi lagi salatnya kan alihan. Kalau dah salat batal. Oh itu terjadilah perdebatan waktu itu. Aja salat lah biar katunya ya. Subhanallahnya memang kadang-kadang hal-hal yang aneh-aneh seperti itu, disitulah perlu kita berjalan bersama orang berilmu. Itu pentingnya kita berjalan bersama orang berilmu, baik di haji, umrah, bahkan musafir sekalipun ya. Ini kalau orang berilmu nanti senang awak tanya ni, kok salah ni nyoba dosa tak awak lah. Tapi kalau awak sama fatwa, awak berdosa. Sah? Tapi kalau ada seorang alim kok salah, alim ni nyoba dosa. Caklah nyoba dosa pada awak. Makanya baik dengan orang berilmu. Ya bang, ikuti orang yang berilmu. Wabillahi taufiq. Dah cukupkan ya. Sampai di sini wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.